Halo calon karyawan, gua Agus Muhammad. Selamat datang di video ini. Dan di video ini gue bakal ajarin kalian gimana caranya cari muka. Yuk kita simak setelah video ini. Jadi buat kalian yang mau kerja dimanapun, baik itu di Daihatsu, di Toyota, mungkin di AHM atau Honda Prospect Motor atau manapun, pasti bakal ketemu sama orang-orang yang suka cari muka. Iya gak sih? Gue ada satu cerita tentang, gue nggak sebutin nama ya, anggap aja namanya Budi lah ya. Jadi si Budi ini temen gue waktu kerja di PT Astra Daihatsu Motor dulu di tahun 2013. Orang ini cari mukanya gila-gilaan, serius. Tapi mending, karena dia nggak terlalu ngejilat, cuman cari muka aja. Kalau ngejilat, penjilat itu beda cerita. Nanti bakal gue bahas di lain video ya. Jadi si Budi ini, dia satu kampung sama gue. Dia sama-sama orang Tegal, dan kita satu BKK saat itu. Satu angkatan pula waktu itu ya. Dan cari mukanya itu bener-bener berlebihan kalau kata gue ya. Tapi emang secara secara teknik ya lumayan bagus, karena dia cari mukanya dengan skill gitu loh. Cuma tetap aja cari muka. Show off. Dimana kalau di Daihatsu kan kita diwajibkan bikin SS, suggestion system atau kaizen. Dia bikin sebulan tuh bisa nyampe 20. Bayangin 20 SS dalam sebulan. Saking gimana gitu. Jadi keren lah cari mukanya Dian. Ya kadang kita enak juga ya kalau lihat orang-orang seperti itu gitu kan. Kita rasanya pengen ngegampar ya. Tapi mau gimana? Itu kan bukan sesuatu yang bisa kendaliin. Itu bukan sesuatu yang bisa kita kendaliin. Itu hak dia. Tapi ya lebih parah lagi ketika gue di Toyota. Di Toyota pun ada. Di Daihatsu ada, di Toyota ada. Di Toyota saking kerennya lagi nyampe bikinin kopi lagi. Jadi bosnya mau ngopi dibikinin. Sampai sejauh itu orang cari mukanya. Kerja dirajin-rajinin, pas gak ada bos, kelihatan aslinya. Pas liatin bos, rajin banget. 5S segala macam. Itu saking, ya tadi seperti video yang udah pernah gue bahas sebelumnya, saking pengen jadi karyawan tetapnya, saking pengen banget jadi karyawan tetap, jadi cari muka segila-gilaan itu. Itu hal yang kurang bagus ya kalau kata gue ya. Karena ya kita sebagai orang yang lihatnya kan enak juga, nggak ya gimana gitu kan. Nanti buat teman-teman mungkin yang besok mau kerja bakal ngalamin sendiri, atau mungkin yang sekarang udah kerja bagi di Astra Daihatsu Motor atau di Astra Honda Motor atau Toyota, pasti ngalamin kan orang-orang kayak gini pasti ada. Serius, dimanapun berada pasti ada. Kayaknya itu emang tiap-tiap pabrik udah ada jatahnya itu, udah ada jatah orang yang suka cari muka pasti ada. Atau mungkin HR ketika ngerekrut orang emang sengaja diisi di departemen masing-masing orang-orang yang suka cari muka gitu kan. Karena kan psikolog kan pasti tahu dong orang-orang yang suka seperti apa yang suka cari muka gitu kan, dari hasil tes psikolognya. Dan anehnya tiap-tiap pabrik ada. Si Budi di Daihatsu ada, si Budi di Toyota juga ada, yang bikin kopi segala macam. Ketika dapat foreman yang suka ngaji, dia ikut ngaji. Ketika dapat foreman yang suka dangdutan, dia ikut dangdutan. Jadi gak konsisten man, dia tuh ngikut-ngikut baik gitu. Yang penting ABS, asal bos senang gitu. Itu ada, serius. Nanti bakal ketemu kalau sama orang-orang kayak gitu. Gue yakin, gue bisa jamin pasti bakal ketemu orang-orang kayak gitu. Gak ketemu. Karena emang mungkin udah jalannya kali. Ya itu tadi, mungkin emang HRD sengaja biar seru-seru aja gitu kan. Jadi seru aja kalau di pabrik atau di suatu departemen ada orang-orang seperti itu. Jadi bisa buat bahan kesel kita gitu kan. Walaupun kadang pengen nonjok aja bawahnya kan. Tapi memang ada. Di Mitsubishi juga ada. Di Mitsubishi apalagi, wah gila-gilaan orang-orang cari-cari mukanya. Serius. Ada yang ini, ada yang itu. Bahkan nggak hanya cari muka, penjilat juga banyak. Yang kadang ngomong A, depan A, belakang B ada. Yang kadang ngajakan kita buat kita ngomong yang jelek tentang leader kita. Taunya dia ngomong langsung leadernya. Misal kita ngomongin hal-hal jelek nih ke dia tentang leader, dia ngomong langsung leadernya dibocorin. Ada orang gitu. Di Mitsubishi itu, serius. Itu saking enaknya. Tapi ya karena gue masuk sono gue di umur 25 saat itu, ya udah gue senyumin aja. Pikir gue udah biasa ketemu orang-orang kayak gitu kan. Udah banyak kayak di Daihatsu juga ada, di si Budi tadi, si Budi di Mitsubishi di Toyota juga ada. Sekelas Toyota pun ada. Apalagi Mitsubishi, apalagi di Wings, itu lebih gila-gila lagi. Jadi ya
Yang namanya orang suka cari muka pasti ada. Dan gue nggak mau ngajarin kalian caranya cari muka karena gue benci banget sama orang kayak gitu. Jadi lupakan opening video tadi ya, itu hanya just kidding aja. Karena ya balik lagi, ketika lu cari muka gila-gilaan karena pengen banget jadi karun tetap, ketika akhirnya habis kontrak capek sendiri, nguring-nguring sendiri, endingnya apa? Lu hopeless man. Endingnya dapat cewek sendiri. Kita tuh harus yakin bahwasanya rezeki kita udah dijamin. Yang penting kita ikhtiar ya, jangan sampai lu salah pengertian. Jangan bilang, oh kata Bang Agus Muhammad katanya udah dijamin, ngapain gue harus kerja rajin-rajin. Enggak, kita harus tetap bekerja rajin, kita harus kerja maksimal mungkin, berikan sebaik mungkin, tapi jangan sampai kita jadi penjilat, jangan sampai kita cari muka. Penjilat tuh kayak gimana? Ya yang suka muji-muji bos, yang suka nge-up-upin bos, itu orang-orang penjilat tuh kayak gitu tuh. Dia sama orang cari muka. Kalau cari muka kan cuman dia nunjukin doang nih, ini gue lebih nih, gue ada kemampuan ini nih gitu. Dia orang cari muka. Tapi orang penjilat itu levelnya di atas cari muka. Jadi antara orang suka cari muka sama penjilat itu beda. Cuman tujuannya sama. Tujuannya ya itu karir. Pengen diangkat, pengen jadi karir tetap, mungkin pengen jadi leader atau pengen jadi foreman, entahlah. Tapi orang-orang kayak gitu pasti ada. Dan gue yakin, gue jamin pasti ada dimanapun. Baik lu mau di AHM, gue yakin di AHM banyak pasti. Di Daihatsu aja ada, apalagi AHM. Di Toyota aja ada. Selevel Toyota aja ada, apalagi selevel AHM. Atau mungkin teman-teman yang mau ke Aisin, di Musashi apalagi. Gue sempat discuss, sempat cerita, sempat diskusi sama teman juga yang di Musashi juga ada orang-orang kayak gitu. Berarti emang udah mungkin udah suatu keharusan kali ya di pabrik itu ada orang-orang kayak gitu gitu. Atau mungkin sifat manusiawi orang sebenarnya gitu semua. Atau mungkin watak cari muka ini sudah setua peradaban, kita nggak tahu. Intinya dalam setiap kesempatan dimanapun kalian berada pasti ada orang kayak gitu. Dan gue ngalamin sendiri orang-orang kayak gitu. Dan ya udah, mau gimana lagi, kita nggak bisa ngekontrol mereka, kita nggak bisa ngatur mereka. Cuman kita harus bisa merespon sesuatu itu dengan lebih baik. Gimana cara kita merespon itu yang harus kita kerjakan, itu yang harus kita dalam arti pikirkan gimana cara kita merespon mereka. Jangan sampai kesulut emosi, jangan sampai kita kebawa sama pola pikir mereka. Yang penting hati-hati aja, apalagi sama karyawan-karyawan penjilat yang kita ngomong A ternyata dilaporin, itu jangan sampai kalian lakuin. Hati-hati sama orang kayak gitu ya. Emang better sih kalau kalian pengen sukses karir ya berbanyak cari muka. Karena emang 8 dari 10 orang yang cari muka pasti berhasil. Jadi yang gagal cuma 2 kan. Mungkin lagi sial. Karena ya lu sendiri lah. Lu juga tahu sendiri aktualnya kayak gimana dan bagaimana, lu tahu sendiri sana. Jadi paling ya opening aja kayak gitu ya. Karena sebenarnya gue bikin video ini cuma iseng aja, karena pengen ngobrol aja dan karena tuntutan dari YouTube aja buat bikin video, jadi gue bikin video ini. Semoga bermanfaat, walaupun gue tahu pasti nggak ada manfaatnya, tapi ya biarin aja lah. Sehat selalu buat kita semuanya, sehat selalu, sukses selalu, bahagia selalu bagi semuanya. Semoga Allah jaga kita, Allah lindungi kita, rahmati kita. Dan sekali lagi yang belum kerja, semoga cepat bekerja. Yang sudah kerja, semoga Allah naikkan lagi karirnya, berbagus lagi. Dan yang pasti doain gue juga ya. Yang belum follow TikTok gue silahkan follow. Yang mau bikin CV lamaran kerja PDF bisa hubungi aja nomor gue di 08 93 kali 207 633. Oke. Silakan yang mau nanya-nanya komen aja di kolom komentar. Kali aja bisa jadi buat referensi gue bikin video. Karena jujur aja gue bingung mau bikin video apa. Semuanya udah ngomongin, apalagi tentang Toyota ya. Jadi ya komen lah. Enaknya bikin video apa, kita bisa discuss bareng, kita bisa sharing-sharing bareng. Gue Muhammad, karena gue manusia, gue yakin pasti gue punya salah. Jadi gue mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.